lebih dalam lagi. Orang-orang terdahulu tuh waro itu sampai ke akar-akarnya. Itu tadi itu level ini aja kita udah sulit. Ya kan, level ini aja kita udah sulit loh. Lebih dalam lagi bagaimana? Para salaf soleh kita terdahulu tuh, mereka itu nggak mau nerima uang kecuali uang yang benar-benar murni halal, bukan bekas riba, bukan bekas mencuri, bukan bekas yang lain, sampai segitunya. Jadi kalau ada misalkan ya orang dari bank, misalkan contoh, ibu punya hutang sama saya berapa? 10 juta. Nah, ibu mau bayar hutang kepada saya, tapi uang 10 juta ini dari bank. Jadi ibu ke bank ngambil duit kasih ke saya. Duit di bank ini kan syubhat, bercampur antara duit riba, duit orang, keuntungan dan sebagainya, itu syubhat. Tapi kan bukan langsung ke saya, ke ibu dulu kan, dari ibu ngasih ke saya. Secara zahir ini boleh-boleh saja, karena saya nggak wajib bertanya, bu ini duit apa ya, itu nggak wajib. Yang penting utang dibayar gitu. Tapi kalau salaf soleh terdahulu, kalau tahu nggak mau diterima. Ini duit mana? Dari bank. Padahal belum tentu riba, nggak mau, balikkan nanti aja. Udah, lebih baik saya ikhlaskan hutang saya daripada saya memakan uang dari hasil riba. Sampai segitunya orang soleh terdahulu. Ada orang pekerjaannya satu narkoba, bandar narkoba. Dia juga punya toko. Artinya dia juga memiliki penghasilan yang halal. Dia punya toko, dia juga bandar narkoba misalkan. Dia punya utang sama saya seperti tadi 10 juta. Begitu dikasih duit, ini hutangnya Pak Ustadz 10 juta. Saya nggak mau terima. Kenapa? Karena kamu juga memiliki pekerjaan yang haram. Dan saya nggak tahu ini duit dari mana ini. Apa dari hasil jualan narkoba yang diharamkan, atau hasil keuntungan toko? Sampai segitunya salaf soleh terdahulu. Kalau kita ngikutin model begini, waduh, nggak bisa, sulit ya. Bahkan sampai ditanya, kamu toko tuh modalnya dari mana? Oh, modalnya juga dari keuntungan jualan benda haram ini. Sama, nggak mau dia. Itu warok, inti warok sampai segitunya. Sampai ya dikatakan ada seorang ulama, siapa namanya, Imam Bukhari Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak itu ya, beliau membeli korma. Kormanya itu pakai kilo. Dan dulu tuh orang Arab tuh 1 kilo tuh udah ketahuan berapa jumlah bijinya. Anggaplah 100 biji. Tiba-tiba pas dihitung ada 102 biji. Kelebihan 2 biji, dibalikkan semuanya. Kalau kita kan, wah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma lebih dok butik ya. Mungkin bonus dari penjual ya. Kalau dia enggak, selama yang penjual enggak ngomong, dibalikkan. Mohon maaf, kelebihan 2, balik pulang. Bahkan beliau pernah menempuh perjalanan yang jauh dari kotanya ke tempat temannya hanya karena ingin mengembalikan tutup pulpen yang enggak sengaja termasuk di dalam tasnya. Tutup pulpen, tutup tinta, sengaja beliau balik. Kalau kita kan, cuma tutup pulpen Pak Ustaz, di Indomaret cuma 5.000 rupiah. Masa gara-gara tutup pulpen kita suruh nak ke kakap sana, ya kan? Imam Ibnu Mubarak rela, dulu belum ada Grab, belum ada taksi, belum ada pesawat, kereta api, rela balik lagi pakai ontak berhari-hari, hanya ingin mengembalikan tutup pulpen temannya nggak sengaja masuk ke dalam tasnya. Kenapa? Warok, menjaga jangan sampai saya makai sesuatu yang nggak jelas. Ini punya siapa ini?